Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, MTS Miftahul Ulum kelas 8A dan kelas B ya. Saya akan melanjutkan materi kita tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, kemarin sudah saya jelaskan tentang gerak ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gaya. Apa sih gaya? Ya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Jadi, suatu tarikan atau dorongan itu nanti dapat disebut dengan gaya. Oke. Kemudian, gaya yang dikerjakan pada suatu benda itu menyebabkan benda itu berubah bentuk dan gerak. Oke. Jadi, yang kedua, ini tadi yang pertama pengertian gaya ya, nanti bisa kalian catat. Yang kedua, gaya itu menyebabkan empat ya. Gaya itu menyebabkan yang pertama, gaya itu dapat mengubah arah gerak benda. Jadi yang pertama itu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, misalkan kalian saat bermain bola. Misalkan saya bermain bola dan saya mendapat operan bola. Semula bolanya mengarah ke saya. Terus kemudian bola itu saya tendang lagi. Oh, ternyata arahnya berubah menjadi ke arah berlawanan. Oke, yang kedua itu gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, dapat mengubah bentuk benda. Contohnya saat membuat patung. Patung itu bermula dari batu, karena mendapat gaya otot, maka patung itu bisa berubah bentuk. Batu tadi bisa berubah menjadi patung. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah posisi benda. Ya, posisi benda yang semula diam, jika benda itu ditendang, ya, semula di sini, kalau ditendang bendanya bisa berubah di sini. Oke. Yang terakhir itu gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya tadi bola kalau diam, bola itu diam, kemudian ditendang, maka dia akan bergerak. Itu tadi merupakan sebab-sebab yang dipengaruhi oleh gaya. Kemudian yang ketiga, jenis gaya. Jenis gaya ada dua ya. Oke, jenis gaya ada dua, nanti bisa kalian catat. Yang pertama, gaya sentuh. Oke, gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja melalui sentuhan. Ya. Contohnya gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Kemudian yang kedua itu adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenainya. Contohnya apa? Contohnya gaya tak sentuh itu seperti gaya magnet, kemudian gaya gravitasi. Nah, itulah tadi jenis-jenis gaya. Jadi jenis gaya ada dua, dikelompokkan jadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, itu sedikit pengertian tentang gaya. Kemudian gaya ini dilambangkan dengan F ya. Jadi gaya itu lambangnya F besar. Dengan satuannya itu Newton. Satuannya Newton atau bisa disingkat dengan N. Jadi gaya itu lambangnya F dan satuannya Newton atau N. Oke. Nah, gaya ini merupakan vektor. Nah, vektor itu apa? Vektor itu adalah dipengaruhi oleh arah dan besarnya
gaya tersebut. Jadi gaya itu dipengaruhi oleh arah dan besarnya. Nah, untuk itu ada yang namanya resultan gaya. Resultan gaya atau dilambangkan dengan sigma F. Sigma F ini merupakan resultan gaya. Jika ada suatu benda mendapat gaya ke kanan, gayanya ke kanan ya. Kalau ke kanan nanti bisa positif. Kalau ke kanan nanti gayanya positif atau bertambah positif. Tapi kalau gayanya ke kiri, F-nya ke kiri, nanti jadi negatif. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Jadi resultan gaya itu kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, lebih jelasnya coba perhatikan contoh. Contoh 1 di bawah ini ya. Oke, contoh 1 di bawah. Oke, perhatikan. Di situ F-nya F1 dan F2, ada F1 dan F2. F1-nya itu ke kanan, F2-nya juga ke kanan. Jadi contoh 1 ya. Ini contohnya, ini pembahasan contoh. Contoh 1, F1-nya jadi resultan gayanya itu sama dengan F1-nya ke kanan. Oh, berarti positif. Nah, terus F2-nya juga ke kanan, berarti juga positif lagi, ditambah F2. F1-nya berapa? Oh, F1-nya 12 Newton. Sedangkan F2-nya 20 Newton. Nah, tinggal kita tambahkan 12 tambah 20. Oh, 32 Newton. Jadi, resultan gaya (32 Newton) ke kiri. Nah, ke kanan ya, karena dia positif. Hasilnya positif, jadi resultan gayanya nanti mengarah ke kanan. Oke, ke kanan ya. Oke, sekarang contoh nomor 2. Bisa kalian perhatikan juga di bawah ya. Oke, nomor 2 itu terlihat bahwa F1-nya ke kanan dan F2-nya ke kiri. Bagaimana kalau seperti ini? Oh, berarti resultan gayanya itu sama dengan F1-nya ke kanan. Oh, ke kanan berarti positif. Oh, F1-nya positif. Kemudian F2-nya ke kiri, berarti negatif. Nah, negatif itu berarti sama saja dikurangi F2. Oke, F1-nya berapa? F1-nya 30 Newton. Kemudian dikurangi F2-nya berapa? F2-nya 45 Newton. Ingat matematika kalian, 30 kurangi 45. Oh, nggak bisa, Bu. Bukannya nggak bisa, tapi ini nanti hasilnya negatif. 30 dikurangi 45 itu negatif 15 Newton. Jadi nanti resultan gayanya, saya singkat R ya, resultan gayanya itu 15 Newton. Lah negatifnya kemana, Bu? Negatifnya itu merupakan arahnya. Jadi bukan hasilnya gaya itu tidak pernah negatif. Negatif itu arahnya. Jadi resultan gayanya itu 15 Newton ke kiri karena dia hasilnya tadi negatif. Oke, selanjutnya contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Oke, ini saya hapus ya, nanti bisa kalian catat. Contoh nomor 3, perhatikan. Di situ F1-nya ke kiri dan F2-nya ke kiri juga. Perhatikan pada gambar ya. Oke, contoh nomor 3 itu F1-nya ke kiri, F2-nya juga ke kiri. Berarti resultan gayanya F1-nya ke kiri, berarti negatif. Nah, negatif F1. Kemudian F2-nya juga ke kiri, berarti ini juga dikurangi F2. Jadinya negatif F1-nya berapa? Oh, 10. F2-nya berapa? 5 Newton. Ini artinya negatif 10 dikurangi 5.
Ya, negatif 10 kurangi 5 itu berarti negatif 15 Newton. Atau sama halnya negatif 10 ditambah negatif 5, jadi negatif 15 Newton. Jadi resultan gayanya itu sebesar 15 Newton dengan arah ke kiri. Oke, selanjutnya yang nomor 4, satu lagi ya, nomor 4. Perhatikan di situ, saya kira kalian pasti paham. 4. Yang nomor 4 itu F1-nya ke kanan, F2-nya ke kanan, F3-nya ke kiri. Jadi ada 3 gaya di situ. Berarti nanti resultan gayanya itu sama dengan, oh F1-nya ke kanan, berarti positif. Oh F2-nya ke kanan, berarti positif juga. Oh F3-nya ke kiri, berarti dikurangi F3. Jadinya F1-nya 20 Newton, F2-nya 40 Newton, dan F3-nya 50 Newton. Jadi nanti hasilnya 20 ditambah 40 itu 60, 60 dikurangi 50 itu jadinya 10 Newton. Karena hasilnya positif, berarti nomor 4 itu nanti arahnya ke kanan. Saya kira sudah sekian dulu saja. Semoga kalian bisa mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai latihan, nanti tolong kalian kerjakan ini ya. Tolong nanti kalian kerjakan. Kalian catat tadi semua yang sudah saya jelaskan di buku catatan kalian dan kerjakan di buku catatan, nanti dikumpulkan saat ada pengumuman dari saya. Saya akhiri dulu. Ya, sebelumnya kalian juga bisa membuka halaman 6 ya di buku LK kalian, halaman 6 sampai 8 untuk menambah wawasan tentang gaya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.